Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Ini saya udah dikasih soal kampus UAS kampus diferensial tahun 2020. Soal yang pertama itu ada diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat plus 9x plus 2. Soalnya udah saya tulis. Terus yang pertama kita cari dulu aja f aksen x-nya. X pangkat 3 diturunkan jadi 3x min 6x kuadrat diturunkan jadi min 12x 9x diturunkan jadi 9 2 diturunkan jadi 0 terus langsung ke f aksen f2 aksen 3x kuadrat diturunkan jadi 6x min 12x diturunkan jadi 12. Nah, yang pertama kita disuruh mencari selang fx naik dan turun. Untuk fx selang naik fx itu selang naik f aksen x itu lebih besar dari 0. Berarti 3x kuadrat min 12x plus 9 lebih besar dari 0. 3x kuadrat min 12 kita sederhanakan di semuanya dibagi 3 jadinya x kuadrat min 4x plus 9 lebih besar dari 0. Terus ini 3 kita faktorkan dikalikan itu 3 dijumlahkan min 4 berarti x min 3 sama x min 1 berarti x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Nah, untuk nentuin selang naiknya berarti kita pakai titik 1 3. Kita masukkan di sini kan berarti di sisi sini ada 0. Kita masukkan ke sini apakah positif atau negatif. Itu kita 3 kali 0 kuadrat berarti 0, 0 tambah 9, 9 lebih besar dari 0. Di sini positif. Nah, lalu di antara 1 dan 3 ada 2. Berarti 3 kali 2 pangkat 2 4. 3 kali 4 kurangi 12 kali 2 tambah 9 berarti 12 kurangi 24 tambah 9 berarti min 3. Di sini negatif. Di sisi kanan 3 kan ada 4 berarti 3 kali 4 kuadrat 16 min 12 kali 4 tambah 9 sama dengan 3 kali 16 48 berapa 12 kali 4 juga 48 plus 9 berarti 9 berarti positif. Berarti selang naiknya itu di antara x kurang dari 1 atau x lebih dari 3. Nah, untuk selang turun berarti darah yang negatif ini.
berarti selang naik, terus selang turunnya berarti X lebih dari 1 kurang dari 3. Ini untuk selang turun. Selanjutnya kita disuruh mencari selang di mana fx cekung ke atas dan fx cekung ke bawah. Berarti untuk mencari cekung atas dan cekung bawah, kita gunakan F2 aksen. F2 aksen seperti cekung atas. Berarti F aksen X lebih dari 0. Berarti 6x min 12 lebih dari 0. Berarti 6x lebih dari 12. Berarti x lebih dari 2. Nah, berarti cekung bawahnya kebalikannya, x kurang dari 2. Terus kita disuruh mencari titik ekstrim dan sejenisnya. Berarti kita kita balik lagi ke pertama, kita cari dulu faktor dari f aksen ini, f aksen x, titik ekstrim. Titik ekstrim berarti f aksen x sama dengan 0. 3x kuadrat min 12 plus 9 0 bagi 3 jadi x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0 difaktorkan jadi x min 1 x min 3 x sama dengan 1 atau x untuk titik maksimum berarti x nya harus kurang dari f aksen ntar kurang dari 0. Nah, kita coba ya dulu, misalkan f aksen f2 aksen 1 sama dengan f2 aksen itu 6x min 12, berarti 6 kali 1 kurangi 12 sama dengan min 6. Nah, berarti ini kan yang titik maksimumnya. Terus kita cari titik G-nya. Caranya kita masukkan lagi ke fx-nya. Jadi f1 sama dengan f1 x berarti 1 pangkat 3 terus dikurangi 6 kali 1 kuadrat tambah 9x 9 kali 1 kali 1 plus 2 jadi sama dengan 1 kurang 6 tambah 9 1 kurang min 5 min 5 min 4 min 4 tambah 2. Nah, titik maksnya 1,6.
Lalu untuk titik minimnya berarti kan yang F aksen 3 nya 6 kali 3 min 12. Nah, berarti F 3 nya sama dengan 6 3 pangkat 3 dikurangi 6 kali 3 kuadrat tambah 9 kali 3 tambah 2 kali 27 kurangi 54 tambah 27. Berarti kan ini habis sisa titik titik minimumnya 3, terus kita nyari titik beloknya. Titik belok itu kan titik belok aksen X berarti X nya kita masukkan kita itu kan berarti X sama dengan 2. Kita masukin lagi ke Fx berarti F2 sama dengan 2 pangkat 3 kurangi 6 kali 2 kuadrat kurangi plus 9 ditambahkan 9 kali 2 tambah 2 sama dengan 8 kurangi 6 kali 4 24 tambah 20 tambah 9 kali 2 18 tambah 2 8 kurangi 24 berarti min 16 min 16 tambah 18 16 tambah min 16 tambah 18 22 tambah 2 4. Titik beloknya X nya 2, terus kita disuruh nyari grafik. Grafik nanti saya tunjukin aja langsung ke gambar, pakai gambar itu langsung ke yang F ya, titik yang mempunyai teorema roll, titik yang mempunyai teorema roll pada selang 0 sampai 3. Berarti tertulis dulu Fx nya lagi, X sama dengan X pangkat 3 min 6x kuadrat tambah 9x tambah 2. Kan selangnya 0 kurang dari X kurang dari 3, X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 3. Berarti kita masukkan F0 itu berapa? F0 kan tadi 2, F3 juga 2. Nah, karena sama berarti F aksen X sama dengan F aksen C. F aksen C sama dengan 6 3x kuadrat min 12x plus 9 C. Terus kita faktorin juga, kita sederhanakan dulu ini C kuadrat min 4C plus 9, kita faktorin jadinya C min 1 C min 3, berarti C sama dengan 1 atau C sama dengan 3. Ini dasar C nomor 1 untuk yang teorema roll. Nah, setelah nomor 2A berarti kan tinggal 2B.
pertama kita tulis dulu soalnya, berarti Y sama dengan tan X kalikan cos X min 1. Nah, ketika kita turunkan, berarti langsung sudah jadi dy per dx sama dengan dy per dx tan x kali cos x min 1. Nah, berarti kan tan x-nya kita bisa ubah jadi sin per cos. Nah, jadinya sin x per cos x dikali cos x min 1. Berarti hasilnya sin x per cos x kalikan cos x, jadi sin x kali cos x min sin x per cos x. Nah, berarti kan ini cosnya habis dibagi cos x. Jadi tersisa d per dx sin x min sin x per cos x tan x. Nah, jadi sama dengan, nah berarti tinggal kita turunin sin x diturunkan jadinya cos x min tan x diturunkan yaitu secant kuadrat x. Nah, ini dy per dx-nya atau turunan pertamanya. Sekarang tinggal kita mencari turunan keduanya. Berarti d kuadrat y per ini dx kuadrat sama dengan d per dx cos x min d per dx secant kuadrat x. Cos x kita turunin jadinya min sin x min d per dx. Sekannya biar bisa diturunkan, biar mudah diturunkannya kita ubah jadi cos, jadinya cos kan sekan itu 1 per cos x yang artinya cos pangkat min 1. Nah, secant kuadrat berarti cos pangkat min 2x. Berarti min sin x min cos min 2 kuadrat diturunkan. Berarti yang pertama min 2 nya kita keluarkan dulu jadinya min 2. Lalu turunan dari cos x yaitu min sin x. Baru pangkatnya kita kurangkan 1. Berarti cos pangkat min 3x. Nah, berarti kan min 2 kali min sin x, negatifnya hilang. Nah, berarti terisa min sin x min 2 sin x 2 sin x kalikan cos pangkat min 3x. Berarti hasilnya min sin x min 2 sin x per cos pangkat min 3x kita turunin ke bawah. Turunin ke bawah jadinya cos pangkat 3x. Atau bisa juga diganti. Jadinya min sin x min 2x kalikan 1 per cos x kan secant, berarti secant pangkat 3x. Tinggal pilih yang mana sih, sama aja. Nah, selanjutnya berarti nomor 3. Diketahui kolam renang permukaan
persegi panjang ditambah setengah lingkaran, jari-jari sama dengan X per 2, dan keliling sama dengan A1-an. Lalu lebar dan panjang kolam permukaan persegi panjang terus adalah X dan Y. Agar luas kolam maksimum, makanya X adalah agar luas kolam maksimum berarti turunan pertama dari luasnya. Pertama kita gambar dulu. Tadi apa? Lebarnya X, panjangnya Y. Berarti X, Y. Keliling sama dengan A. Nah, berarti pertama kita cari dulu kelilingnya menggunakan X dan Y, kita buat sama dengan A. Berarti X ditambah 2Y tambah keliling setengah lingkaran, berarti PR. P kali R-nya berarti kan X per 2 sama dengan A. Berarti kan karena kita mencari X max, berarti kita buat ya sama dengan, berarti 2 ya sama dengan A min X min X P Px per 2. Berarti kita sederhanain dulu X-nya, bisa kita keluarin jadinya tetap min X plus 1 plus berarti Pi per 2. Nah, berarti 2-nya bisa kita pindah ruaskan TA min X 1 plus Pi per 2 per 2. Nah, berarti luasnya kan sama dengan, luasnya sini aja, luas sama dengan panjang kali lebar berarti X ya ditambah luas setengah lingkaran, berarti setengah PR kuadrat, R-nya berarti X kuadrat, R kuadrat berarti X kuadrat per 2 pangkat 24 sama dengan X dikalikan, nah ya kita substitusikan dari yang ini, berarti A min X kalikan 1 plus Pi per 2 ditambah ini 4 kalikan 2 berarti 1 per 8 Px kuadrat. Ini sama dengan kita operasikan yang ini, berarti XA per 2 jangan lupa kurangi X kuadrat kalikan 1 plus Pi per 2 tambah 1 per 8 Px kuadrat. Jadi sama dengan ini tetap XA per 2 AX per 2 min, ini kita operasikan juga, jadi X kuadrat kalikan 1 berarti tetap min X kuadrat per 2 min X kuadrat kalikan Pi per 2 bagi 2 berarti X kuadrat Pi berarti Pi X kuadrat per 4 tambah 1 per 8 Pi X kuadrat. Nah, berarti kan ini bisa kita operasikan. Jadinya sama dengan AX
per 2 min X kuadrat per 2. Berarti min 1/4 plus 1/8. Berarti min 1/8. Px pangkat 2. Nah, ini untuk luasnya. Nah, luas aksen berarti sama dengan d per dx-nya. Ax per 2 min X kuadrat per 2 min 1/8 Px kuadrat. Langsung diturunin aja. Jadi sama dengan Ax per 2 kita turunin jadinya A per 2 min X kuadrat per 2 kita turunkan jadinya 2X per 2. Berarti habis ya. Bisa min X min ini 2/8 berarti 1/4 Px sama dengan maksudnya ini L aksen sama dengan 0 ya, lupa L aksen sama 0 seperti ini. Ketika jadinya kita pindah ruaskan semua X nya ini ke sisi kiri, jadinya X min plus 1/4 Px sama dengan A per 2. Nah, seperti tadi kita keluarkan X-nya, jadinya X 1 plus 1/4 Pi. Sama dengan A per 2. Berarti X sama dengan, karena dikali berarti sini dibagi. Berarti A per 2 bagi 1 plus 1/4 Pi. Nah, berarti X sama dengan A per 2 dikali 1 plus 1/4 Pi. 1 plus 1/4 Pi. Berarti X sama dengan, ini tetap A, 2 kali 1, 2, tambah 2 kali 1/4 setengah Pi. Nah, berarti ini untuk X max-nya. Nah, berarti ini jawaban nomor 3 ya. Nah, selanjutnya berarti nomor 4 yang A. Nomor 4A, limit mendekati 0. Limit X mendekati 0 dari 1 min akar cos X per X kuadrat. Nah, karena kalau misalkan kita masukin langsung berarti 1 min cos X berarti 1 min 1 0 per 0 ya, berarti dia terdefinisi. Berarti kita turunin dulu limit X mendekati 0 d per dx dari 1 min cos akar cos X per d per dx X kuadrat. Itu sama dengan limit X mendekati 0. Nah, kita turunin yang bawah dulu, turunan dari X kuadrat 2X. Terus 1 diturunkan 0 min d per dx dari akar cos X. Nah, turunan dari akar cos X per cos X itu kan sama dengan cos pangkat setengah X. Nah, berarti kalau kita turunnya itu sama dengan setengahnya kita keluarin, setengah kalikan turunan dari cos X sin X min sin X
baru kita kurangkan min setengah dikurangi 1, berarti min setengah, berarti per cos setengah X. Nah, berarti hasilnya itu 2 kali cos setengah X, berarti akar cos X, min sin X. Nah, jadi kita masukin ini ke sini dengan limit X mendekati 0. 0 min sin X per 2 cos X, berarti jadi positif. Sin X per 2 akar cos X per 2X. Berarti limit X mendekati 0. Jadi 2X kita kalikan dengan 2 akar cos X. Berarti sin X per 2X kali 2, 4X akar cos X. Nah, kalau kita masukkan kan sin X itu 0. 0 per, berarti kan tidak terdefinisi. Berarti kita turunkan lagi. Limit X mendekati 0. D per dx sin X per D per dx 4X akar cos X. Nah, di hasilnya limit X mendekati 0. Sin X diturunkan cos X per turunan dari 4X akar cos X. Nah, turunnya adalah D per dx 4X dikalikan akar cos X ditambah 4X 4X D per dx akar cos X. Berarti sama dengan limit X mendekati 0 cos X per 4X diturunkan, berarti 4 akar cos X plus 4X dikalikan turunan dari akar cos X min sin X per 2 akar cos X dikalikan min sin X per 2 akar cos X. Jadi sama dengan limit X mendekati 0 cos X per 4 akar cos X tambah karena ini ada min berarti dikurang 4X sin X per 2 akar cos X. Berarti ini bisa disederhanakan, berarti bisa 2. Nah, karena ini sudah pastinya tidak terdefinisi, berarti bisa kita substitusikan nolnya. Itu sama dengan cos 0 per 4 akar cos 0 min 2 kali 0 kali sin 0 per akar cos 0. Cos 0 itu 1 per 4 dikali akar cos X, berarti 4 kali 1, 4 min 2 kali 0, 0 berarti tidak 0. Jadi hasilnya 1 per 4. Nah, ini jawaban untuk nomor 4 yang A. Nah, berarti saya adalah nomor 4 yang B. Limit X mendekati 0 lagi. Limit X mendekati 0 dari
tan X pangkat sin X. Nah, untuk yang ini berarti kita pakai sifat eksponen, itu A pangkat X sama dengan E pangkat ln A pangkat X. Berarti limit X mendekati 0 dari E pangkat ln tan X pangkat sin X. Kita ubah lagi bentuknya jadi limit X mendekati 0 E pangkat sin X sin X ln X ln tan X. Nah, karena ln tan 0 itu 0 lalu ln 0 tidak terdefinisi. Nah, jadi kita tinggal mencari supaya pangkat dari eksponennya itu terdefinisi pakai cara turunan. Nah, berarti d per dx sin ln tan x. Nah, berarti pertama kita ubah dulu sin x kita ubah supaya menjadi seper. Berarti ln tan x, lalu kebalikan dari sin x yaitu kosekan x. Nah, berarti tinggal kita turunkan, berarti d per dx ln tan x per d per dx kosekan x. Jadi sama dengan turunan dari ln tan x yaitu seper tan x sekan kuadrat x per turunan dari kosekan x yaitu negatif kotangan x dikalikan kosekan x. Nah, sebenarnya ini kita bisa coret tapi nanti malahan tambah ribet karena kosekan x itu masih tidak terdefinisi. Nah, berarti kita ubah seper tan x jadi bentuk cos per sin x kali sekan juga kita ubah jadi 1 per cos, berarti 1 per cos x kali 1 per cos x karena kuadrat per min kotangan x kalikan kosekan x. Nah, berarti kan ini habis. Berarti sisa 1 per sin x kali cos x per min kotangan x kali kosekan x. Nah, kotangan x juga kita ubah sama kosekannya juga kita ubah ke bentuk sin cos. Nah, berarti 1 per sin x kalikan cos x per min kotangan x. Ini minnya kita taruh sini aja biar nggak ribet. Jadi kotangan x kita ubah jadi cos per sin kosekan x di 1 per sin. Nah, kita operasikan ini jadinya 1 per sin x kalikan cos x per. Nah, kita operasikan berarti
cos X per sin X, sin kuadrat X. Kita operasikan lagi, berarti 1 per sin X cos X. Kalikan ini kita balik, berarti sin kuadrat X per cos X. Ini apa, pangkatnya hilang, ini habis. Berarti tersisa sin X per cos kuadrat X. Maaf, ini min dan lupa. Nah, karena kalau misalkan ini kita masukkan 0 itu udah nggak terdimensi, berarti kita bisa substitusikan ke atas. Tadi sin X per min sin X per cos kuadrat X berarti sama dengan limit X mendekati 0 pangkat min sin X per cos kuadrat X. Kita substitusikan 0 berarti sama dengan pangkat min sin 0 per cos kuadrat 0 itu sama dengan pangkat min 0 per 1 kuadrat, berarti sama dengan pangkat 0 berapapun di pangkat 0 1. Nah, ini untuk jawaban 4B. Nah, itu udah ya, nggak usah lagi. Mungkin sekian dari saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan untuk kurang jelas, nanti bisa tanya di grup WhatsApp-nya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.